Aulia. I am a first semester student at STK IPA Syekh Mansur Pandeglang, Banten. In this video, I would like to explain about phrase, clause, and sentence. What is phrase? What is clause? And what is sentence? This video is made to fulfill one of English course assessment which is taught by Miss Neglia Khairuddin. Well, before going any further, please kindly like, share, comment, and subscribe the video. Thanks in advance. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang phrase. Phrase adalah gabungan kata yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak memiliki subjek or verb. Because frasa tidak memiliki subjek or verb, maka biasanya arti dari sebuah phrase tidaklah lengkap dan terkadang tidak masuk akal. Example, at the hospital, artinya di rumah sakit. Nah, di sini tidak tertera adanya subjek or verb, maka artinya tidaklah lengkap. Apa yang di rumah sakit or siapa yang di rumah sakit? Jika berdiri sendiri, arti phrase memang tidak lengkap. Itulah mengapa untuk mengetahui arti lengkapnya dan arti yang lebih masuk akal, sebuah phrase harus berada di dalam sebuah kalimat. Example, I work at the hospital. Artinya, saya bekerja di rumah sakit. Nah, di contoh yang kedua, di sini adanya subject or verb. Dengan adanya subject or verb, maka arti dari sebuah phrase akan menjadi lengkap atau masuk akal. Macam-macam jenis phrase ada 7. Yang pertama, ada noun phrase. Noun phrase adalah jenis phrase yang terdiri dari kata benda, noun, dan satu atau lebih modifier yang memodifikasinya. Example, the lost cat, artinya kucing yang hilang. Cat adalah kata benda, the dan lost adalah modifier dari cat. Jadi, the dan lost itu kata modifier yang memodifikasi dari kata benda, yaitu cat. Yang kedua, verb phrase. Verb phrase adalah phrase yang terdiri dari kata kerja utama dan auxiliary verb, kata kerja bantu dalam suatu kalimat. Example, Nina is reading a novel. Artinya, Nina sedang membaca novel. Reading berasal dari kata read, artinya membaca, adalah kata kerja utama. Dan is adalah kata kerja bantu atau auxiliary. Jadi, kata kerja utama yaitu adalah reading. Nina reading a novel. Artinya, Nina membaca novel. Ditambah auxiliary verb atau kata kerja bantu yaitu is, maka kalimatnya menjadi Nina is reading a novel. Nina sedang membaca novel. Yang ketiga ialah prepositional phrase. Prepositional phrase ialah phrase yang diawali oleh preposisi yang kemudian diikuti oleh kata benda, noun, kata ganti pronoun, atau frasa kata benda, noun phrase. Example, on the table, artinya di atas meja. On adalah preposisi, the table adalah frasa kata benda atau noun phrase. Maka, on adalah prepositional phrase yang kemudian diikuti oleh noun phrase, yaitu the table. Yang keempat, infinitive phrase. Infinitive phrase adalah noun phrase atau prepositional phrase yang diawali oleh infinitive verb. Infinitive verb itu sendiri adalah verb atau kata kerja yang diawali dengan to. Misal, to read, to sleep, to watch, dan lain sebagainya. Example, to sleep in a tent, artinya untuk tidur di dalam tenda. To sleep adalah infinitive verb, in a tent adalah prepositional phrase. Yang kelima ada gerund phrase. Gerund phrase adalah noun phrase atau prepositional phrase yang diawali oleh gerund. Gerund adalah verb plus ing atau kata kerja ditambah akhiran ing. Misal, reading, sleeping, watching, writing, dan lain sebagainya. Example, writing an essay, artinya menulis esai. Writing adalah gerund phrase, an essay adalah noun phrase. Nah, bedanya dengan verb phrase itu adalah kata kerja utamanya ditambah ing dan adanya auxiliary atau kata kerja bantu. Sedangkan gerund phrase adalah kata kerja ditambah akhiran ing, namun tidak adanya auxiliary atau kata kerja bantu di dalam kalimat.
Yang keenam, ada participle phrase. Participle phrase adalah phrase yang diawali dengan past atau present participle. Past participle adalah kata kerja bentuk ketiga atau verb 3, sedangkan present participle adalah kata kerja dengan akhiran ing. Example, telling the truth, she can hold her tears. Artinya, mengatakan yang sebenarnya, dia tidak bisa menahan tangisnya. Yang ketujuh ada absolute phrase. Absolute phrase adalah phrase yang memodifikasi kalimat. Phrase ini berfungsi untuk memberikan detail pada sebuah kalimat. Absolute phrase bisa diletakkan di depan, di tengah, atau di akhir kalimat dengan menyantumkan koma untuk memisahkannya dengan kalimat utama. Example, his voice quivering, the new student introduced himself in front of the class. Artinya, suaranya gemetar. Murid baru itu memperkenalkan dirinya di depan kelas. Absolute phrase terletak di awal kalimat. Pada kalimat his voice quivering, di situ diberi tanda koma untuk memisahkan kalimatnya dengan kalimat yang utama. Selanjutnya ada clause. Clause sama seperti phrase. Clause juga merupakan gabungan kata. Bedanya dengan phrase, clause mengandung subjek dan verb kata kerja atau modal di dalamnya. Example, the baby smiled. Artinya, bayinya tersenyum. The baby adalah subjek, smiled adalah verb. Ada dua macam jenis clause. Yang pertama ada independent clause, yaitu induk kalimat. Yang kedua ada dependent clause, yaitu anak kalimat. Independent clause adalah induk kalimat, dikenal juga dengan sebutan main clause. Bisa disebut sebagai kalimat. Hal itu dikarenakan karena tidak hanya mengandung subjek dan kata kerja, jenis clause ini juga memiliki arti yang lengkap dan masuk akal. Dengan kata lain, kita bisa mengerti artinya tanpa membutuhkan konteks atau kalimat. Example, my stomach hurt. Artinya, perut saya sakit. Yang kedua, dependent clause atau anak kalimat. Dependent clause atau subordinate clause sama seperti independent clause, yakni kelompok kata yang mengandung subjek dan kata kerja. Bedanya, dependent clause diawali oleh subordinating conjunction atau relative pronoun. Dependent clause tidak menyampaikan arti yang lengkap, sehingga clause ini bukan termasuk kalimat. Example, after I ate rujak. Artinya, setelah saya makan rujak. Nah, untuk membentuk kalimat yang utuh, dependent clause membutuhkan independent clause. Dependent clause bisa diletakkan di depan atau di belakang independent clause. Jika diletakkan di depan, gunakan koma setelahnya. Example, my stomach hurt, after I ate rujak. Artinya, perut saya sakit setelah saya memakan rujak. Next, sentence. Sentence atau kalimat adalah gabungan kata yang memiliki subjek dan verb kata kerja. Satu kalimat bisa terdiri dari satu atau lebih clause and phrase. Sekelompok kata bisa disebut sebagai kalimat selama terdapat subjek and verb. Example, someday I will buy a really big house with an indoor swimming pool. Artinya, suatu hari saya akan membeli sebuah rumah besar dengan kolam renang di dalamnya. I-nya subjek, buy-nya verb. Jenis-jenis sentence ada 4. Yang pertama, simple sentence. Simple sentence ialah kalimat sederhana yang terdiri dari satu induk kalimat, independent clause. Example, everything is under control. Artinya, semuanya terkendali. Yang kedua ada compound sentence. Compound sentence adalah kalimat yang terbentuk dari dua induk kalimat yang dihubungkan oleh coordinate conjunction, and, or, but, conjunctive adverb, however, therefore, hence, atau titik koma. Example, he is tired, but he is excited. Example,
He is tired, however, he is excited. Yang ketiga, ada complex sentence. Complex sentence adalah kalimat yang tersusun oleh satu anak kalimat dan induk kalimat yang dihubungkan oleh complex conjunction. Example, although he is tired, he is excited. Artinya, walaupun lelah, dia tetap semangat. Yang keempat, ada compound complex sentence. Compound complex sentence adalah kalimat yang menggabungkan dua induk kalimat dan satu anak kalimat atau lebih. Example, although he is tired, he is excited, but he does not want to go there again. Artinya, walaupun lelah, dia tetap bersemangat, tetapi dia tidak ingin pergi ke sana lagi. Penggunaan sentence dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada declarative sentence. Declarative sentence adalah kalimat yang digunakan untuk membuat pernyataan baik dalam bentuk afirmatif, positif, or negatif. Example for affirmative. The scenery is very picturesque. Artinya, pemandangannya sangat indah. Example for negative. I don't want to get bored with it. Artinya, saya tidak ingin bosan dengan itu. Yang kedua ada interrogative sentence. Interrogative sentence adalah kalimat yang digunakan untuk membuat pertanyaan, baik itu berbentuk afirmatif or negatif. Example for affirmative. Are they ready for the trial? Artinya, apakah Anda sudah siap untuk sidang? Example for negative. Don't you feel it? Artinya, apakah kamu merasakannya? Jadi, declarative sentence adalah kalimat yang digunakan untuk membuat pernyataan, sedangkan interrogative sentence adalah kalimat yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Penggunaan sentence yang ketiga ada exclamatory sentence. Exclamatory sentence adalah kalimat yang dipakai untuk mengungkapkan perasaan yang kuat. Example, how big this statue is? Artinya, seberapa besar patung ini? Just do it. Artinya, lakukan saja. Yang keempat ada imperative sentence. Imperative sentence adalah kalimat yang difungsikan untuk memberikan perintah or larangan. Example, close the lid after shutdown. Artinya, tutup penutupnya setelah dimatikan. Don't touch my phone. Artinya, jangan sentuh ponselku. Exclamatory sentence adalah kalimat untuk mengungkapkan perasaan yang kuat, sedangkan imperative sentence adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah or larangan. Baik, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa phrase adalah gabungan kata yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak memiliki subjek or verb. Kata kerja. Clause adalah gabungan kata yang mengandung subject and verb. Jelas ya, phrase tidak memiliki subject and verb. Clause mengandung subject and verb atau kata kerja. Sentence adalah kalimat yang memiliki subject and verb, di mana di dalam satu kalimat bisa terdiri dari satu atau lebih phrase and clause. Baik, dari penjelasan dan kesimpulan yang telah saya sampaikan, kita sudah sama-sama tahu ya, what is phrase, what is clause, and what is sentence. Okay, that's all for this session. I hope you find it useful. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.